Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau bersyair, zikir kepada Allah adalah makanan bagi jiwa, dan memuji Allah menjadi minuman untuk jiwa. Sedangkan malu kepada Allah menjadi pakaian bagi jiwa. Tidak ada lagi kelezatan yang lebih utama daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi kenikmatan yang lebih utama daripada berhubungan dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syair ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang telah berkesadaran, khususnya yang telah bertasawuf atau orang-orang yang telah memahami ilmu makrifatullah. Karena makna daripada kalimat zikir kepada Allah adalah makanan bagi jiwa, dan memuji Allah menjadi minuman untuk jiwa. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa zikir kepada Allah itu adalah hakikat, dan hakikat diri manusia adalah roh. Yang dari pemahaman inilah agar kita dapat mengenal hakikat siapa diri kita yang sebenarnya. Ilmu hakikat itu untuk jiwa yang ibadahnya adalah zikir kepada Allah, karena duduk ilmunya ada pada nyawa atau ada pada jiwanya yang wajib untuk dibersihkan, sebagaimana yang telah diisyaratkan di dalam surat Asy-Syams ayat ke-8 sampai ke-10, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jiwa inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan kebersihan jiwa ia bisa mendapatkan ketenangan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi ilmu hakikat itu adalah ilmu untuk mencapai takwa yang sebenarnya, yaitu dengan kebersihan jiwa. Dan hanya dengan ketenangan jiwalah seseorang dapat berserah diri, sebagaimana dengan apa yang telah Allah firmankan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Al-Imran ayat 102. Jadi hendaknya pada saat kita beribadah, maka hati kita ini harus benar-benar total dalam ketakwaan. Maksudnya total dalam berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak akan dapat beribadah tanpa kudrat dan irodatnya Allah. Makanya jangan bangga dengan ibadah yang telah kita lakukan. Selalu tanamkan pada diri kita ini bahwa semuanya semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sang sejati, semua ucapan, pandangan, tulisan, langkah apapun gerak-gerik diri kita dan juga kiprah jiwa adalah doa kepadanya, termasuk prasangka-prasangka dalam diri kita yang terucap maupun yang sekedar terlintas dalam akal diri. Maka yang terbaik bagi diri adalah meluruskannya, seperti ihdinas siratal mustaqim. Karena semua unsur diri atau unsur jiwa akan menuntut kita kelak jika kita tidak mengajak kepadanya. Lalu bagaimana dengan sholat? Sholat itu duduk ilmunya pada ilmu syariat, karena dengan mengerjakan ibadah sholat kita akan dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ankabut ayat ke-45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, zikrullah, itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, jangan hanya terpaku pada sholat dalam pengertian syariat saja, tetapi masuklah pada pemahaman sholat untuk mengingat Allah. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Selanjutnya, malu kepada Allah menjadi pakaian untuk jiwa. Hal ini mengisyaratkan pemahaman dasar dalam ilmu makrifatullah, yaitu meyakini bahwa pada diri manusia ada diri rahasianya sebagai hakikat daripada Nur Muhammad. Pemahaman dasar ilmu makrifatullah yang saya maksudkan adalah tentang hakikat manusia atau tentang mengenal diri yang sebenarnya diri. Karena dari sini kita akan dapat mengenal Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal kepada Tuhannya. Syekh Mursyid Muhammad Saman Al-Madani, beliau juga pernah mengatakan bahwa yang sebenar-benarnya diri itu adalah ruh. Yang sebenar-benarnya ruh adalah nafs atau jiwa. Yang sebenar-benarnya nafs atau jiwa itu adalah naik turunnya nafas. Dan naik turunnya nafas itu adalah sir atau rahasia. Dan yang dikatakan sir atau rahasianya itu adalah Nur Muhammad. Jadi, rahasia pada diri manusia adalah hakikat Nur Muhammad yang menjadi ruh pada manusia, yang menyatu tak terpisahkan, meliputi dan telah ada di dalam diri manusia, sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pada surat Qaf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang juga dipertegas dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melihat kepada sesuatu dan tidak dilihatnya Allah di dalam sesuatu itu, maka penglihatannya itu batil atau sia-sia. Dan selanjutnya lagi diperkuat oleh para sahabat Nabi. Pertama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tidak aku lihat sesuatu melainkan kulihat Allah sebelumnya. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tidak aku lihat sesuatu melainkan kulihat Allah sesudahnya. Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Tidak aku lihat sesuatu melainkan Allah besertanya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tidak aku lihat sesuatu melainkan aku melihat Allah di dalamnya. Jadi, hanya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta diri kita, maka rasa malu dapat tertanam dalam hati. Sehingga karenanya kita tidak akan lagi berbuat maksiat. Atau secara logikanya, jika kita telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan beserta dengan diri kita dimanapun kita berada, maka apakah kita mampu berbuat maksiat di hadapannya? Nyawa atau jiwa juga ada pada setiap manusia, sehingga ada diistilahkan syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah, yang artinya memandang yang satu, Nur Muhammad, ada pada yang banyak, dan memandang yang banyak ada pada yang satu. Dan hal ini bermakna
bahwa nyawa atau jiwa yang ada pada diri kita sendiri, dan ada juga yang bermakna bahwa nyawa atau jiwa yang ada pada diri sendiri telah ada juga pada manusia yang lain, dan nyawa yang ada pada diri semua manusia yang banyak itu ada juga pada diri kita sendiri dan berasal dari asal yang sama. Jadi tidak memandang lagi adanya perbedaan dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, pertama, malu untuk menghina umat agama lain karena sama saja menghina Allah yang ada pada diri mereka. Kedua, malu untuk menghujat atau mencaci maki orang lain karena sama saja menghujat atau mencaci maki Allah yang ada pada diri mereka. Ketiga, malu untuk berbohong karena sama saja berbohong kepada Allah yang ada pada diri setiap orang. Keempat, malu untuk berbuat maksiat karena sama saja menantang atau tidak takut kepada Allah yang ada pada diri manusia. Coba bayangkan, ada istri atau suami di sisi Anda. Apakah Anda tidak malu untuk selingkuh? Coba bayangkan, di hati dan di pikiran Anda selalu teringat suami atau istri. Apakah Anda tidak malu ketika mau selingkuh? Sehingga benarlah bahwa malu selayaknya menjadi pakaian bagi jiwa, yaitu jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Ketiga, kalimat tidak ada lagi kelezatan atau kenikmatan yang lebih utama daripada berzikir kepada Allah. Hal ini mengisyaratkan pemahaman yang mendalam daripada ilmu makrifatullah, yaitu merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Karena sesungguhnya bukan diri ini yang berzikir, tetapi Allah yang memuja dirinya sendiri melalui lisan hambanya, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada seorang hamba yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku seperti dia menunaikan segala kefarduanku atas dirinya, dan sesungguhnya dia akan mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak nawafil, sunnah, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku sudah mencintainya, jadilah aku umpama kaki yang ia berjalan dengannya, dan tangan yang ia memukul dengannya, dan lidah yang ia berucap dengannya, dan hati yang ia berpikir dengannya. Dan apabila ia memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Dan apabila dia berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.